Tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji 2016 DPR RI mengapresiasi tahap-tahap penyelenggaraan dan pelayanan haji oleh pemerintah yang dinilai lebih baik dibanding tahun lalu. Menurut tim pengawas, Indonesia harus mengubah mentalitas pelayanan haji menjadi seperti pemilik haji. Dalam rapat dengan tim daerah kerja Mekah, tim pengawas menanyakan sejumlah masalah dan informasi yang diterima anggota dewan di lapangan. Namun sampai saat masa kerja tim pengawas pendahuluan saya bertugas pada akhir pekan lalu, tidak ada masalah signifikan yang ditemukan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin tim ini menyatakan, kerja panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang bertugas menyiapkan, melayani dan menyelenggarakan haji tahun ini layak diapresiasi. Fahri mendorong agar mentalitas penyelenggaraan ibadah haji harus diubah. Hal ini sejalan dengan adanya Badan Penyelenggara Ibadah Haji yang lebih independen. Senada dengan Fahri, anggota Komisi 9 DPR Ansori Siregar juga menyebut kinerja penyelenggaraan ibadah haji 2016 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski ada catatan, khususnya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, gitu. Penambahan SDM. Karena ada satu kloter, yang dimana kloternya itu dibagi 2 gedung. Antara gedung yang satu dengan gedung yang lain itu kurang lebih 1 sampai 1,5 kilo, sehingga dokternya itu cukup berat untuk menangani pasien-pasiennya gitu, sehingga perlu penambahan SDM ataupun juga kalau boleh mungkin cadangan daripada SDM gitu, sehingga dokter TKHI itu perlu ditambah satu TKHI per kloter gitu. Meski tidak ada masalah signifikan yang ditemukan, DPR meminta agar panitia penyelenggara ibadah haji baik di Mekah maupun di Madinah untuk tidak lengah. Hal ini karena puncak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah belum dimulai. Meski secara umum pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji oleh daerah kerja Mekah dan Madinah dinilai membaik, ya, namun pelayanan kesehatan jemaah diwarnai kendala terbatasnya fasilitas baik tempat, tenaga medis maupun sarana transportasi seperti ambulan. DPR meminta hal ini bisa dibenahi pada pelaksanaan haji tahun depan. Beginilah kantor kesehatan haji Indonesia di Mekah. Ada dokter, perawat, obat-obatan, ambulans, dan peralatan medis lainnya. Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI ini memang sekaligus menjadi klinik kesehatan haji Indonesia. Seperti juga KKHI di Jeddah dan Madinah, setiap hari klinik ini tak pernah sepi dari jemaah yang sakit. Sampai akhir pekan lalu, tercatat lebih dari 13.500 jemaah telah berobat jalan di klinik-klinik yang tersedia. Kementerian Kesehatan menyiapkan 309 dokter dan tenaga medis untuk melayani semua jemaah. Pelayanan diberikan dari mulai pemberangkatan di pesawat hingga jemaah pulang kembali ke tanah air. Ya, pertama yang kita lihat adalah soal kesehatan dulu. Jadi seperti yang kita lihat hari ini di KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, saya kira fasilitas yang disediakan dan dokter serta tenaga medis di sini cukup memenuhi syarat dalam arti secara kuantitas banyak, apalagi kualitasnya juga saya lihat baik. Nah, yang menjadi soal justru di Madinah. Di Madinah saya lihat klinik kecil ya untuk menampung sekian ribu jamaah. Kalau ada sakit saya kira masih kurang. Dan saya lihat dari di sektor 2 itu kondisinya adalah untuk tempat rawat inap kepada pasien itu jauh tidak layak. Tidak ada ventilasi, tidak ada sinar yang masuk, sehingga itu suasana pengap dan gelap itu terasa sekali di sektor 2 tadi. Namun di sini karena di sini pusat saya kira ini representatif, bagus. Namun ada beberapa hal yang mungkin belum tersedia karena di sini kelihatannya yang bertugas di sini mendapat rujukan lebih banyak. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah mereka-mereka yang berada di klinik di sektor-sektor. Dari Komisi 8 tentu akan memperhitungkan jumlah jamaah untuk mendapatkan pelayanan terbaik, baik itu pelayanan dari kesehatan, itu tentu harus memperhitungkan dari jumlah para medis. Oleh karena itu kalau kita melihat kondisi saat ini, jumlah dokter dan para medis yang ada itu sangat tidak memadai. Contohnya ketika kita melihat di Madinah itu sangat kurang sekali dengan kondisi seperti itu. Tetapi ketika kita melihat di Mekah ini memang untuk saat ini sudah kita melihatnya sudah cukup.
Data menunjukkan dari sekitar 160.000 lebih jemaah haji yang berangkat tahun ini, 95.000 lebih merupakan jemaah dengan penyakit bawaan berisiko tinggi, seperti tekanan darah tinggi, gula, dan penyakit degeneratif lainnya. DPR kini mewacanakan perlunya membangun apartemen dan rumah sakit sendiri di Tanah Suci. Rumah sakit dan apartemen ini sekaligus investasi. Di luar musim haji, ada 2 juta jemaah umroh yang datang dan pergi ke Arab Saudi. Mereka harus mendapat perlindungan maksimal dari negara. Sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia harus bisa mewarnai 2 kota suci di Arab Saudi, yakni Mekah dan Madinah. Dengan lobi dan komunikasi yang kuat kepada pemerintah Arab Saudi, Indonesia bisa mengambil peran ekonomi dan perdagangan. Dengan kuota hampir 170.000 jemaah, Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Alhasil nama Indonesia sangat terkenal di Tanah Suci. Cobalah berjalan-jalan di pertokoan dan mal di sekitar Masjid Nabawi ini. Pastilah Anda akan disambut dengan sapaan ramah dalam bahasa Indonesia. 100, kembali 25. Apakah mereka pedagang Indonesia? Sama sekali bukan. Mereka umumnya pedagang dari India, Pakistan, Bangladesh, atau asli Arab Saudi. Mereka mahir berbahasa Indonesia karena jemaah Indonesia adalah yang terbesar menjadi konsumen dagangan mereka. Jemaah asal Indonesia dikenal suka berbelanja. Melihat kenyataan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Indonesia tidak hanya menjadi konsumen haji dan umroh saja. Saatnya pengusaha melirik Arab Saudi sebagai pasar yang potensial. Setiap tahun hampir 170.000 warga Indonesia menjadi jemaah haji. Belum lagi 2 juta warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh di sepanjang tahun. Pasar potensial yang tentu sayang jika dilewatkan begitu saja.